Lilis bergabung. Ini sudah direkam, Bun? Ya. Gimana Ini sudah? Ya, Silahkan silakan. dimulai Bu Ayu. Ya, sebelum saya mulai acara, saya ingin mengetes dulu audio dari saya. Gimana sudah bisa terdengar Bisa, jelas bagus. oleh? Jelas, Bagus. Ibu Ayu. Ya, terima Sudah kasih. jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Bapak Dr. Andes Haji Suparlan MPD. Yang saya hormati Bapak Rudianto selaku pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, juga sekaligus sebagai fasilitator dan narasumber pada kegiatan IHT pagi ini. Yang saya hormati Ibu Hajah Fatmawati MPD selaku Ketua Penyelenggara IHT virtual ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Kedawung selaku peserta IHT 2 virtual SMP Negeri 1 Kedawung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari ini Senin 16 atau 17 ya? 17. Mei in-house training kedua secara virtual. Walaupun diselenggarakan secara virtual, diharapkan tidak akan mengurangi keseriusan dan semangat kita untuk mengikutinya sehingga kita bisa menambah pengetahuan kita secara maksimal. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Amin. Tak lupa sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada terutama kepada Ibu Hajah Fatmawati yang sudah menggagas acara ini sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Tak lupa juga dukungan Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah bisa bergabung di acara virtual ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Terkhusus untuk fasilitator kita, Bapak Rudianto, terima kasih dan selamat bergabung. Marilah kita mulai acara pagi ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya akan di guide atau dipandu oleh Fatmawati langsung. Terima kasih. Apa kedengeran ya, Bun? Belum kedengeran ya? Bu Haji belum kedengeran? Nggak kedengeran? Udah mulai, Bun? Belum kedengeran, Bu Haji? Kayaknya audionya belum keluar deh. Belum ada suaranya, Bu Haji. Bisa ya? Nggak ada suaranya, belum ada suaranya.
Tadi muncul. Airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi tangguh ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanaman, murid semua. Bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia yang Terima kasih. Selanjutnya laporan dari Ketua Panitia Penyelenggara Idul Fitri secara virtual kepada Ibu Hajah Fatmawati MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati MP Negeri 1 Kedaung. Yang terhormat Bapak Rudianto MPD selaku narasumber, Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang sempat bergabung pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengikuti IHT virtual kedua. Jadi ada beberapa hal yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari IHT yang pertama. Jadi di sana ada beberapa kekurangan. Tentu saja ini adalah masih sama ya Bu ya, temanya sama, kemudian narasumbernya juga tetap sama, dengan penekanan beberapa materi atau beberapa hal yang dirasakan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, ada beberapa kelemahan. Di sini terkhusus pada konten penilaian itu sendiri. Jadi berdasarkan hasil pretest, kemudian ada post-test, analisisnya itu sudah meningkat, namun belum mencapai KKM yang diharapkan. Jadi dari sekian yang sempat dianalisis, hanya 5 orang yang mendapatkan nilai di batas KKM. Itu untuk KKM yang berdasarkan yang saya tentukan. Jika sekiranya kekurangan itu sedikit, yang kurang itu mendapatkan maksud saya pesertanya sedikit yang kurang, maka dilaksanakan pendampingan saja. Tetapi karena lebih banyak yang kurang, maka diadakan IHT ulang dengan tentu saja dikemas dengan virtual karena kondisi dan kemudian perlu juga saya sampaikan mengenai yang lain-lain itu sebenarnya sama, mulai dari programnya, kemudian panduan acaranya itu sama persis dengan IHT yang lalu. Jadi manakala nanti Bapak Ibu dan sekali setelah ini diharapkan untuk mengisi absensi yang ada di GCR, kemudian menjawab ulang lagi post-test yang ada juga di GCR,
Kemudian di sana juga ada beberapa instrumen yang diharapkan diisi oleh Bapak Ibu secara virtual, dan itu menjadi dasar buat saya menganalisisnya. Mudah-mudahan hasilnya nanti meningkat dari yang pertama atau yang kita IHT langsung dulu kita lakukan, dan IHT virtual kali ini itu mudah-mudahan meningkat sehingga apalagi namanya betul-betul IHT ini mendapat dampak yang positif buat kita semuanya, khususnya buat SMP Negeri 1 Kedaung. Ada beberapa kendala mungkin yang menyebabkan hasilnya atau ada yang meningkat, ada yang turun, tapi belum mencapai KKM yang dimaksudkan karena mungkin tergesa-gesa pada saat menjawab soalnya. Kemudian untuk yang lain-lainnya nanti akan disampaikan oleh narasumber. Itu saja dari saya. Jadi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ini adalah proyek saya, Bapak Ibu, utamanya kepala sekolah, Bapak narasumber yang telah waktu untuk menghadiri acara IHT virtual kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fat yang sudah memberikan laporan terselenggaranya acara ini. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedaung, sekaligus membuka acara IHT kedua virtual ini secara resmi. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Asub Suparlan, MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rudianto selaku fasilitator dan narasumber. Yang saya hormati peserta diklat calon kepala sekolah LPDOK Solo, Bu Haji Fatmawati MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta kegiatan IHT 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan yang sangat bagus sekali, yakni dalam rangka pemenuhan proses Bu Haji Fatmawati dalam melakukan pendidikan sebagai calon kepala sekolah. Sebelumnya kami atas nama pribadi dan atas nama lembaga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini segala kekurangan kita, segala kekhilapan kita saling memaafkan sehingga kita seperti fitrah kembali seperti bayi, tentunya tidak ada dosa, mudah-mudahan amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sekeluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu peserta kegiatan IHT yang saya hormati, kegiatan IHT tahap 2 ini merupakan rentetan kegiatan rencana tindak lanjut yang berkemas dalam suatu program rencana proyek pemimpinan yang diselenggarakan langsung oleh Bu Haji Fatmawati yang saya lihat luar biasa, sangat detail, sangat benar-benar menunjukkan kemampuan tentang manajerial di bidang kompetensi penilaian. Di tahap pertama kita sudah lakukan secara langsung, secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang cukup bagus. Dan dari situ juga sedikit ada temuan bahwa perlu ada suatu treatment berikutnya, yakni IHT tahap 2. Mudah-mudahan di dalam kegiatan IHT tahap 2 ini, apa yang kita harapkan tujuannya tercapai sesuai dengan yang kita rencanakan dari Bu Haji Fatmawati tentunya. Kita dukung bersama, kita ikuti bersama, dan mudah-mudahan apa yang beliau lakukan merupakan terobosan-terobosan sebagai kepala sekolah di masa mendatang tentunya. Saya secara pribadi sangat bangga sekali bahwa di SMP Negeri 1 Kedaung telah lolos dan ada calon kepala sekolah. Oleh karena itu kami berharap bahwa untuk mendatang harus ada lagi calon-calon yang ada untuk regenerasi, karena saya lihat di Kabupaten Cirebon itu yang pensiun tahun ini sangat banyak, dan sepertinya di tahun ini juga bulan Oktober akan dibuka. Oleh karena itu, sebagai pengalaman, kita ikuti kegiatan IHT ini dengan seksama dan tentu dengan
keseriusan yang tinggi, sehingga apa yang direncanakan dengan pola yang seperti ini akan berhasil dengan baik. Terima kasih pada Bapak Rudianto sebagai narasumber yang selalu setia dan selalu mendampingi Ibu Haji Fatmawati untuk memenuhi segala keperluan tugas-tugas yang telah diterapkan di LP2K Solo. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran, diberikan kesehatan, dan selalu diberikan keamanan Allah SWT. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara IHT yang kedua tentang penilaian di SMP Negeri 1 Kedaung secara virtual saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah secara resmi membuka acara IHT ini. Selanjutnya ada doa yang akan dipimpin oleh rekan saya Bapak Arifin. Kepada Bapak Arifin, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yasyakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka lutfa fi ma jarat bihi al-maqadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi sa'alaka min sayyidina wa nabiyyina abdika wa rasulika. Allahumma mujibati rahmatik wa asaima maghfiratik. Assalamata min kulli irmin wal ghanimata min kulli birrin wal afwal 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ma la taqdir lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Amin. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin. Demikian tadi rangkaian acara pembukaan in-house training kedua sudah kita lalui, dan kita nanti akan lanjut dengan acara inti, yaitu acara in-house training kedua nanti yang akan dipandu penuhnya oleh Bapak fasilitator kita, Yanko MPD. Saya akhiri acara pembukaan kali ini, dan marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Saya semua acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara inti nanti akan sepenuhnya dipandu langsung oleh Bapak. Acara inti ada sesi roti. Acara yang ada kemudian ada pembahasan soal-soal oleh Wakasek. Penyelesaian daftar hadir, tes dan instrumen
yang akan langsung di saya pada Tunggalan Pak Malamudin. Bapak MPD dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak yang saya hormati. Ini mohon maaf, saya kebetulan berada di ruang pengawas, jadi tadi sempat mati lampu sehingga wifi-nya mati juga gitu. Jadi ini menggunakan menggunakan hotspot dari HP. Jadi punten kalau sinyalnya agak kurang bagus nih. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin pada seluruh keluarga besar SMP Kedawung, pada Bapak Kepala Sekolah, Pak Haji Asuf, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini dan semuanya yang ada di Kedawung. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang penilaian seperti pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara penilaian, ya berarti kita berbicara bagaimana kita mengukur ketercapaian pembelajaran, bagaimana kita mengukur peningkatan pemahaman peserta didik, bagaimana kita mengukur perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Seperti itu kurang lebih kalau kita berbicara tentang penilaian, Bapak Ibu. Jadi kalau umpamanya kita melihat penilaian oleh guru yang dimaksud, kemudian dikaitkan dengan nilai raport SMP 1 Kedawung pada para penilaian, sebenarnya hal yang lemah itu bukan pada pelaksanaan penilaiannya, tetapi bagaimana Bapak Ibu memahami konsep penilaian itu sendiri, begitu. Seperti itu. Jadi bagaimana Bapak Ibu memahami konsep penilaian. Sebab begini, kenapa berbicara tentang konsep penilaian? Sebab begini, kalau kita melakukan penilaian, maka kan tidak bisa kita menilai tanpa sebuah program yang jelas. Maksudnya begini, acuan kita harus jelas bahwa ketika kita menilai itu adalah acuannya indikator penilaian. Indikator, ya, indikator. Jadi maksudnya yang kita ukur itu adalah indikatornya. Jadi kalau indikatornya tentang A, maka yang kita ukur A. Kalau indikatornya tentang sikap, maka yang kita ukur adalah sikap. Kalau indikatornya pengetahuan, maka yang kita ukur adalah pengetahuannya. Kalau indikatornya keterampilan, maka yang kita ukur adalah keterampilannya. Kurang lebih di sini titik permasalahannya, Bapak Ibu, titik permasalahan yang ada pada nilai raport yang diperoleh oleh SMP Kedawung. Jadi bukan Bapak Ibu tidak melaksanakan penilaian, tetapi hanya masalah penamaan saja, saya pikir. Gitu. Hanya masalah penamaan saja. Gitu. Jadi kalau masalah penamaan, saya pikir ini contoh memaknai penilaian. Ini kan penilaian nih. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, ini penamaan seperti ini sebetulnya yang Bapak Ibu masih gamang. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti saya berpikir akan lebih bagus kalau pada sesi yang lain Bapak Ibu nanti saya akan kirimkan ke Mudafed tentang penilaian, dan mungkin ini akan lebih bagus kalau dikaji bersama begitu. Sebab ini kalau sudah ke konsep, maka konsep itu ya bukan untuk dibicarakan, tapi untuk dipahami begitu. Seperti Bapak Ibu.
Mungkin ada yang masuk. Jadi kalau kita berbicara tentang penilaian, sekali lagi, bukan bagaimana melakukan, ya bukan. Bapak Ibu sudah melakukan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu memahaminya. Gitu. Sebab itu ada pada poin 5.1 ya Bun ya. Pada nilai rapotnya itu ada pada posisi 5.1. Sebentar saya lihat. Ada yang masuk juga. Oh, nggak ada. 5.1 ya Bun ya. Di 5.1. Jadi pada poin yang pertama pada penilaian, bukan pada keterampilan proses, bukan pada standar proses, tapi ada pada standar penilaian. Standar penilaian yang pertama, kedua sampai kelima itu tentang konsep. Jadi konsep penilaiannya. Ini itu Bapak Ibu yang ininya tuh. Sehingga Bapak Ibu konsep-konsep itu tentu saja sesuatu hal yang sangat dogmatis, sesuatu hal yang pasti. Karena konsep penilaian itu kan ada dalam mulai dari turunan atasnya itu dari Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Sikdisnas gitu ya, situ ada, sudah diturunkan dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri, Permendikbud, sampai ke kemarin tentang itu surat edaran Dirjen. Nah konsep-konsep seperti itu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu, begitu ya, konsep-konsep yang seperti itu. Sehingga pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan lebih suka kalau kita mengadakan FGD saja, forum group discussion, seperti yang sudah dirancang oleh Ibu Fatma. Ada pembahasan soal tes oleh Pak Kasek bidang kurikulum, oleh Bu Maria mungkin ya, Bun? Ya, siap. Bu Maria. Nah, jadi saya persilahkan kepada Bu Nafet dan Bu Mariam untuk membahas lebih dalam. Karena sekali lagi, Bapak Ibu, yang paling penting saya berpikir sesuai dengan memang sasarannya bukan praktis, sekali lagi. Sasarannya bukan praktis. Kalau penilaian praktisnya itu justru yang lemah itu adalah penilaian supervisi ya. Supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas yang lemahnya itu. Tapi kan agak sulit kita bicarakan pada forum ini gitu ya. Jadi seperti itu, saya pikir seperti itu Bun pengantar dari saya. Sebab kalaupun saya sajikan lebih banyak, saya pasti akan mengulang apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi mendingan saya serahkan sekarang kepada Bu Mariam untuk memandu teman-teman berdiskusi. Sehingga nanti akan ada ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu selama ini belum maknai dengan baik, nanti bisa didiskusikan dengan Ibu Mariam. Saya pikir seperti itu Bun. Mungkin kalaupun saya meninggalkan ruangan, saya tetap akan memantau dari handphone. Saya ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini ada sesuatu yang mendadak hari ini harus diselesaikan begitu. Jadi nanti saya mungkin akan masuknya lewat handphone. Saya pikir merekamnya cukup sampai sini saja ya Bun ya? Iya Pak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi. Nanti saya akan masuk lewat handphone dan saya mungkin akan mobile sambil jalan-jalan ke sana ke sini. Terima kasih. Ruangan ini bisa dimanfaatkan meskipun saya nggak ada. Ya. Terima kasih banyak Pak Rudi. Hanya banyak. Mungkin ini sampai nanti kalau punya saya keluar, kalau ada yang masuk yang baru, nanti saya kira udah cukup Pak. Udah cukup. Ya. Udah ada berapa orang ya? Ada 19-20 tadi buat 20. Ya. Terima kasih. Coba di kameranya dibuka semuanya, kita foto bersama dulu. Dibuka kameranya semuanya. Ibu Hamimah, Bu Sri Wahyuni, Bu Sriani. Maskernya dibuka nggak? Kalau saya nggak dibuka Bun, karena ini di kantor Bun. Oh ya, kantor saya juga. Siap ya? Siap Bapak Ibu ya? Siap Bapak Ibu?
Ada Kang Uus juga. 1, 2, 3. Sebentar, satu lagi. Satu lagi. Tangannya dong. Tangannya. Ayokan tangannya, kemenangan. Oke. Matanya ke kamera. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti fotonya saya kirim ke Bunda Fet. Terima kasih banyak Pak Rudi. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut aja Bun. Ya siap. Dilanjut. Lanjutkan Bu Ayu. Ya, Bu Ayu lanjutkan. Ya, lanjutkan. Buka aja ya. Ngap. Gimana sekarang? Suaranya kecil ya? Halo? Cek, gimana sekarang? Terdengar? Belum ya, lanjut. Ya. Demikian tadi sekilas paparan Kurang jelas. Suaranya kurang jelas. tadi dari HP-nya sudah di off. Bu Ayu. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Ya, Gak apa-apa, nanti yang jelas dari Bu Mariam. ya oke. Ah. Selanjutnya tes oleh Wakantek kurikulum kepada Ibu Mariam SPD di Silakan Bu Mariam.